Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Pesawat jenis Boeing milik maskapai Trigana Air ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Yaukimo. 1 bulan lebih pilot Susi Air masih hilang dan rem sebut masih terus dicari. Ratusan warga Merauke berdesak-desakan saat mencairkan bantuan langsung tunai di kantor pos. Pesawat jenis Boeing milik maskapai Trigana Air dengan nomor penerbangan PKYSC ditembak kelompok bersenjata saat mendarat di Bandara Goliat, Kabupaten Yaukimo, Sabtu lalu. Pesawat membawa 66 penumpang dari Yaukimo menuju ke Jayapura. Polres Yaukimo langsung mengerahkan anggotanya untuk menyisir lokasi di sekitar bandara. Polisi bersama pihak maskapai Trigana Air mengecek badan pesawat dan menemukan bekas peluru tembakan. Personil TNI Polri yang pengamanan di bandara tersebut melaporkan kepada Polres bahwa ada 4 kali suara tembakan dari arah ujung bandara Goliat. Pada saat pesawat sudah landing, dilakukan pengecekan, tidak ada luka pada pesawat ataupun bekas tembakan. Pesawat tersebut membawa 35 penumpang dalam keadaan aman ataupun selamat. Kemudian pada saat pesawat itu kembali ke Sentani dengan membawa 66 penumpang. Meski ditembak KKB, seluruh penumpang pesawat tiba dengan selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Jumat lalu 2 warga sipil tewas ditembak orang tak dikenal di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo. Kepolisian Resor Yaukimo tengah mendalami kasus penembakan tersebut dan mencari para pelaku. Menurut saksi, penembakan terjadi pukul 8 malam. Korban bernama Emon Kabak, seorang pelajar, ditembak di bagian belakang kepala. Sedangkan Victor Hadi tewas dengan luka tembak di bagian leher kanan dan perut sebelah kiri. Kedua jasad korban sudah diterbangkan Ahad kemarin. Pada saat itu, anggota Piket Penjagaan Polres mendapatkan laporan dari masyarakat terdengar 2 kali letusan. Anggota Piket dan tim beserta tim dari Satgas mendatangi lokasi, ditemukan 2 warga sipil sudah posisi tergeletak. Kemudian anggota melaksanakan evakuasi korban ke rumah sakit. Kemudian korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Dan saat ini baru saja tadi pagi sudah dilaksanakan olah TKP, dan saat ini peristiwa tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Yaukimo. Jadi situasi pasca kejadian masih relatif aman, kondusif. Aktivitas warga masyarakat juga normal. Dari peristiwa tersebut kita akan mengintensifkan kegiatan patroli yang selama ini sudah dilaksanakan, kita akan tingkatkan kembali. Termasuk nanti kita akan gabungan dengan pihak TNI untuk memperkuat patroli di lapangan. Polisi menghimbau warga tidak beraktivitas dahulu di luar rumah saat malam hari. Dari Yaukimo, Igo dan Hendra melaporkan. KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali menyebarkan video dan foto kondisi pilot Susi Air Philips Max Mertens yang hingga kini masih disekap di hutan. Video dan foto memperlihatkan kondisi terakhir pilot yang tampak terlihat sehat dan dikawal ketat sekelompok pria bersenjata. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut sudah sebulan disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Belum diketahui di mana foto dan video tersebut diambil, namun diduga mereka berada di hutan belantara di wilayah Nduga dan Lanijaya. Hingga saat ini TNI dan Polri belum berhasil membebaskan pilot Susi Air tersebut. Tim negosiator yang dikirim untuk berunding dengan pimpinan KKB tidak membuahkan hasil. Sementara keberadaan KKB dan pilot Susi Air juga sulit terlacak karena mereka terus berpindah-pindah lokasi.
Dan Rem 172 PWY, Brigjen Juwinta Sembiring mengatakan aparat gabungan saat ini masih terus berupaya menyelamatkan pilot Susi Air. Ia memastikan pihaknya tidak akan gentar dan mundur karena ancaman yang dilontarkan KKB. Juwinta meminta kerjasama masyarakat di setiap kampung dan distrik di pedalaman Papua Pegunungan untuk memberikan informasi kepada aparat dengan menggunakan radio SSB. Ada kelompok mereka yang menyandera kemarin itu dengan foto yang beredar, dengan foto awal dia jauh berbeda. Masih bagian itu juga. Kita sudah petakan, saya bilang tadi, yang berada di wilayah lain sudah kita coba cut untuk tidak bersatu. Tapi terkait senjata, itu kita lihat memang dari awal dia menyandra, dari foto tersebut hanya ada sekitar 5-6 pucuk, ini sudah tidak ada bertambah 9-10 pucuk. Kemudian sampai dengan saat ini kita mendapatkan indikasi diperkuat dengan kejadian yang ada bahwa kelompok Egyanus Kogoya ini berupaya memecah konsentrasi aparat keamanan dan posisi mereka juga berpindah-pindah. Tugas kita TNI, tupoksi kami adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa. Ini kami lakukan di Papua sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. Jadi kalau masih ada baik individu, kelompok yang masih mendukung aksi teror yang dilakukan oleh Egyanus Kogoya, Elkius Koba, Kalenak Murid, Anantes Sati Mimin, dan lain sebagainya, maka patut diduga mereka adalah bagian dari jaringan teroris tersebut. Sejauh ini pemerintah bergeming untuk tidak mengabulkan permintaan Egyanus Kogoya berupa amunisi dan senjata api sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air karena TNI Polri dengan tegas menolak negosiasi dan bekerja sama dengan kelompok yang dicap teroris. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga dari 4 kelurahan di Merauke Sabtu lalu berdesak-desakan di halaman kantor pos Merauke untuk mendapatkan pembagian dana bantuan langsung tunai sembako. Sekitar 1.000 keluarga yang mendapat jatah dana bantuan langsung yakni dari Kelurahan Samkai, Seringgu, Wasur, dan Kelurahan Kumundo. Namun tidak sedikit warga yang kecewa karena nama mereka ternyata tidak tercantum. Padahal selama 2 tahun terakhir mereka selalu mendapat jatah sembako. Seringgu Jaya. RT berapa? 2 ya? Seringgu Jaya. Sudah cek nama? Sudah cek nama belum? Sudah. Terus ada nama tidak? Tidak ada. Ya lalu dapat? Dapat ya? Di mana Ibu? Tinggal di Domba 4. RT? Antara Kuda Mati dan Domba. Kemundo ya? Kemundo. Sudah cek nama? Sudah cek nama. Tidak ada? Tidak ada. Waktu yang lalu dapat juga? Dapat. 2 tahun ya? Ini dapat terus. Ya? Dana BLT sembako akan dibagikan di kota Merauke selama 3 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua Barat akan menempatkan anggotanya di sejumlah lokasi yang dianggap rawan di Papua Barat dan Papua Barat Daya terkait pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. Polda Papua Barat juga meminta bantuan tentara untuk membackup polisi agar pemilu berjalan aman dan lancar. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan saat ini situasi di Papua Barat dan Barat Daya relatif aman. Siap kita laksanakan berkali-kali. Jadi kita tidak perlu terlalu kaget dengan itu, tapi kami Polda Papua Barat mempersiapkan personil, mempersiapkan sarana dan prasarana sebagaimana tahapan-tahapan dari pemilu itu sendiri. Tahapan ini dibutuhkan berapa? Ini sudah dibuat konsep dan rencana-rencananya dengan rigid, termasuk pemenuhan peralatan personil yang akan mengawali pada setiap tahapan pemilu sendiri. Nah, nanti untuk tahapan kampanye dan itu memang tahapan yang membutuhkan personil yang banyak. Tetapi kita sudah membuat rencana pelibatan seluruh personil untuk nanti
ada juga perbankan dari BRIP ada di Polda. Ada penanganan khusus di daerah saya masih evaluasi daerah-daerah tertentu yang tadinya memang memiliki kerawanan yang tinggi. Di daerah-daerah tertentu saya nggak sebut namanya. Berapa misalnya? Seperti yang disebutkan tadi. Tapi saya sedang mengevaluasi kondisi keamanan di sana terus berangsur membaik. Setelah kita tempatkan anggota kepolisian dan di backup oleh TNI yang juga melakukan kegiatan pengamanan bersama. Terkait jumlah personel yang dibutuhkan, Kapolda menuturkan jumlahnya akan sangat besar karena terdapat wilayah rawan yang harus dijaga ketat aparat saat pilkada dan pilpres tahun depan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Dua minggu menjelang bulan puasa, harga daging sapi di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan sudah mulai naik. Selama 2 hari terakhir, pedagang sudah menaikkan harga daging sapi rata-rata Rp10.000 per kilogram atau menjadi sekitar Rp140.000 per kilogram. Penjual daging sapi di Pasar Wamanggu memperkirakan harga daging akan terus naik mendekati bulan puasa hingga Lebaran karena permintaan yang tinggi. 130 sampai 140. Berarti ada kenaikan ya? Kalau kenaikan ada. Berapa? 10.000? Kenaikan 10.000. Nah ini semakin dekat bulan puasa ini kira-kira bakal naik lagi? Nanti kita lihat kayaknya kalau kenaikan bisa terjadi kenaikan juga gitu ya? Mau lebaran. Mau lebaran lagi, ya. Termasuk puasa ya? Termasuk puasa. Merauke merupakan salah satu daerah penghasil daging sapi berkualitas baik. Bahkan daging kerap diekspor ke daerah dan negara lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini jaringan internet belum berfungsi di Merauke. PT Telkom sebelumnya berjanji pemeliharaan jaringan akan selesai pada 9 Maret, namun sepertinya kembali molor karena hingga Ahad kemarin warga masih kesulitan mendapatkan sinyal. PT Telkom sudah berulang menjanjikan jaringan internet akan kembali berfungsi normal, yakni pada tanggal 7 Maret dan 9 Maret, namun janji tersebut rupanya tidak ditepati sehingga banyak warga yang kecewa. Masih cari sinyal ya? Siap. Terus hari ini Telkom kan janji tanggal 9, sudah ada sinyal belum? Siap, sampai sekarang ini kami masih menunggu. Janjinya dari Telkom bilang tanggal 7. Sekarang sudah masuk tanggal 9, sampai hari ini belum ada realisasi. Sulitnya mendapatkan sinyal internet menyebabkan sebagian warga harus bersusah payah ke lokasi tertentu agar telepon genggam atau laptop mereka bisa berfungsi. Salah satunya ke Bandara Mopah. PT Telkom menyatakan sejak 1 Maret lalu melakukan pemeliharaan jaringan kabel di bawah laut, namun sudah lebih dari sepekan jaringan mati. Warga khawatir kejadian tahun lalu terulang, di mana selama 2 bulan jaringan internet di Merauke mati total. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Telkom Witel Papua memastikan layanan internet di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura yang terganggu selama 7 jam pada Sabtu lalu kini sudah kembali normal. Penyebabnya adalah gangguan pada sistem komunikasi kabel laut atau SKKL Sulawesi Maluku Papua untuk ruas Sarmi Biak. Manajer Telkom Witel Papua Agus Widiarsana mengatakan layanan jaringan internet di Jayapura telah kembali normal karena menggunakan jalur cadangan SKKL Papua Utara. Sekitar pukul 8.15 itu telah terjadi gangguan memang di lokasi untuk layanan Telkom Group di wilayah Jayapura dan sekitarnya gitu. Jadi gangguan ini akibat terjadi gangguan pada SKKL, SMPCS yang ruas Sarmi Biak. Yang ruas Sarmi Biak. Jadi begitu kami ketahui ada gangguan, jadi segera kami lakukan proses identifikasi titik lokasinya dan seterusnya gitu ya. Tapi paralel juga kami lakukan mitigasi recovery-nya. Jadi jangan sampai kita cari permasalahannya apa, tapi kita nggak ini. Jadi biar cepat ini recovery-nya juga kita lakukan secara paralel gitu. Sehingga pada awal proses mitigasi di jam 10.15 WIT itu secara bertahap layanan sudah mulai bisa aktif kembali.
utamanya layanan yang terkait dengan uji nyata ponsel itu sudah bisa mulai digunakan untuk voice gitu ya. Itu sudah bisa. Kemudian layanan-layanan untuk publik, perkantoran, aslinet, dan PNIP walaupun masih terbatas bisa juga digunakan di jam 10.15 itu. Kemudian kami terus berkoordinasi pada pukul 15 WIT, layanan Telkomsel secara menyeluruh sudah normal seperti sedia kala. Mungkin teman-teman juga rasakan ya, layanan Telkomsel jam 15 siang. Sebelumnya, gangguan jaringan internet terjadi di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya selama 7 jam dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 siang waktu Indonesia Timur. Akibatnya masyarakat setempat protes dan kesal karena tidak bisa beraktivitas menggunakan layanan internet dan telepon seluler. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua mendapat jatah atau kuota calon jemaah haji 2023 sebesar 1.076 orang yang tersebar di 29 kabupaten dan kota di bumi Cendrawasih. Kepastian ini disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Berdasarkan catatan, kuota jemaah tahun ini jumlahnya lebih besar dibanding tahun lalu, di mana Papua hanya diberi jatah 488 jemaah haji. Menurut Musa Narwawan, Kepala Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam, kuota saat ini jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pemerintah Arab Saudi telah menghapus aturan pembatasan usia. Keputusan biaya penyelenggaraan haji yang telah diputuskan oleh pemerintah yang bernilai 90 juta sekian itu dengan komposisi pembagian kuota untuk seluruh Indonesia, kami di Papua diberikan kuota sebanyak 1.076 kuota haji. Itu protapnya adalah protap provinsi. Jadi Provinsi Papua sementara ini dari dulu sampai sekarang belum pakai protap kabupaten kota. Jadi semuanya dibagi oleh gubernur untuk 29 kabupaten. Dan tentunya ada kabupaten yang memang jumlah penduduk Muslim kurang sehingga jamaah haji yang mendaftar sebenarnya animo masih tinggi sekali. Cuma karena dengan kondisi pemekaran, ya, jadi ada yang kabupaten yang banyak Muslim pasti ada pendaftar haji. Tetapi kalau yang umat Muslim kurang, pendaftaran haji belum sempat terupdate di dalam Siskoa. Sementara terkait biaya perjalanan haji, jemaah asal Papua yang berangkat melalui embarkasi Makassar akan dikenai biaya per orang sebesar Rp49.812.000. Kemenak menjamin dengan biaya sebesar itu jemaah haji akan mendapat pelayanan yang baik dan lancar. Kementerian Agama juga meminta calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini untuk menjaga kesehatan jauh-jauh hari agar ibadah di Tanah Suci berlangsung lancar. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Gubernur Papua Barat resmi menutup penataran wasit dan pelatih voli indoor tingkat provinsi di Manokwari Sabtu lalu. Banyak pesan serta motivasi disampaikan Gubernur Waterpau melalui kisah pribadi dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dicapainya pada cabang olahraga bola voli saat usia remaja. Paulus Waterpau juga mengingatkan wasit tetap berdiri tegak lurus dan tidak mudah diintervensi serta mengutamakan profesionalitas. Manajemen olahraga itu ya harus kompak, harus satu. Kalau orang Surabaya mengatakan makan orang ngumpul, itu harus ada sikap itu. Jadi jangan terus nanti mau kasih ongkos dulu kalau saya jalan ke situ tulis. Entah mau jalan kaki, mau lari, mau naik apa, tiba di tempat. Itu namanya berjuang bersama. Kalau modal itu dapat, itu baru dapat konflik. Begitu. Tapi kalau tidak, akunya muncul, sudah pasti mau berapapun modalitas tidak akan ketemu. Yang terjadi kemudian nanti terjadi perpecahan. Satu curiga dengan yang lain. Waktu itu, gue bilang, udah kasih kamu berapa? Terus kamu bikin apa? Mana? Saya bagian, selesai.
Instruktur nasional Mahfud Irsyada menegaskan tugas utama pelatih meningkatkan moral atlet, sehingga prestasi akan mengikuti. 4 tahun ditambah 9 tahun ditambah 4 tahun kita juara PON. Tugas utama seorang pelatih, saya titip, nomor 1 meningkatkan moral atlet, nomor 2 meningkatkan moral atlet, nomor 3 meningkatkan moral atlet, nomor 4 baru prestasi. Kemudian untuk teman-teman wasit, jaga nilai-nilai moral di dalam bola voli supaya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik. Pelatihan dan penataran wasit se-Papua Barat juga diikuti perwakilan Papua. Tujuan pelatihan dan penataran untuk menghadapi PON Sumut dan Aceh yang akan digelar pada Oktober 2024, sehingga PBVSI Papua Barat bisa menjaring atlet muda berbakat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.